Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat YouTuber. Jumpa kembali dengan Agus Channel Pendidikan. Channel yang selalu berbagi informasi seputar tutorial, dunia pendidikan, dan dunia medsos. Baik sobat ya, pada edisi malam hari ini, saya akan berbagi informasi tentang petunjuk teknis, penilaian sumatif akhir jenjang, dan uji kompetensi keahlian untuk SMK tahun 2025. Yang mana pada edisi malam hari ini saya akan bahas berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur terkait dengan penilaian sumatif akhir jenjang dan UKK tentunya yang biasa dilaksanakan di SMK. Baik sobat ya, sebelum saya lanjut tentunya buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa support dan bantu terus channel ini dengan cara klik subscribe dan bunyikan notifikasinya. Dan jangan lupa like serta berkomentar di bawah video untuk memberikan saran ataupun masukan terhadap channel ini. Dan mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat serta berkembang buat teman-teman semuanya. Baik Bapak Ibu, dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa memberikan pencerahan wacana ya kepada Bapak Ibu, utamanya yang mengelola SMK untuk penilaian sumatif akhir jenjang dan UKK. Baik, langsung saja kita menuju ke slide presentasi sehingga bisa memberikan penjelasan. Baik, pada pedoman teknis penilaian sumatif akhir jenjang dan uji kompetensi keahlian SMK tahun 2004-2025 yaitu bidang pembinaan pendidikan SMK Jawa Timur. Di sini merupakan dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ya, yang utamanya akan mengatur tentang ulangan akhir ya sobat ya. Baik, saya lanjutkan ke slide berikutnya sebagai kata pengantar. Pada buku pedoman ini disusun untuk memastikan pelaksanaan penilaian sumatif akhir jenjang yang biasa kita istilahkan dengan PSAJ dan uji kompetensi keahlian atau yang kita istilahkan dengan UKK. SMK bisa berjalan sesuai dengan aturan. Yang kedua, bisa menjadi acuan bagi semua pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMK. Berikutnya adalah latar belakang bahwa penilaian ini adalah bagian penting dalam sistem pendidikan. Kedua, yaitu menggunakan standar kompetensi yang telusur dan partisipatif. Kemudian yang ketiga itu adalah mengacu pada Permendikbudristek yaitu nomor 21 tahun 2022. Nah, ini tiga hal ini yang melatar belakangi atas terbitnya dari petunjuk teknis PSAJ dan UKK. Kemudian berikutnya yaitu tujuan penilaian. Tentunya Bapak Ibu di sebuah aturan atau di sebuah kegiatan tentunya ada dari tujuan penilaian. Nah, tujuan penilaian ini diantaranya adalah satu, yaitu menentukan kelulusan peserta didik. Kemudian yang kedua, yaitu untuk mengevaluasi pencapaian hasil belajar Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, itu adalah memastikan lulusan SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, tiga hal penilaian inilah yang tentunya yang mendasari terjadinya aturan untuk mengatur penilaian sumatif akhir jenjang dan UKK khususnya. Kemudian berikutnya adalah dasar hukum Bapak Ibu. Nah,
Dasar hukumnya apa? Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua itu adalah Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi. Kemudian yang ketiga itu adalah PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, tiga aturan ini menjadikan dasar bahwa terjadinya kegiatan PSHJ dan UKK. Kemudian yang keempat itu sendiri, dasar hukumnya adalah Pedoman Penyelenggaraan UKK tahun 2024, yang mana bahwa pelaksanaan UKK atau uji kompetensi keahlian ini merupakan kegiatan berkelanjutan yang diadakan setiap tahun. Berikutnya di sini adalah penilaian sumatif akhir jenjang atau yang kita sebut dengan PSAJ. Yang mana di sini ketentuannya adalah satu dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Ya. Kemudian yang kedua mencakup seluruh mata pelajaran. Nah, untuk kegiatan penilaian sumatif akhir jenjang, jadi yang pertama jelas dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan mencakup seluruh mata pelajaran apa saja, yaitu muatan nasional, ya. Kemudian muatan kewilayahan. Nah, ini yang ketiga muatan peminatan kejuruan. Kemudian yang keempat itu adalah muatan umum yang ada di kurikulum Merdeka. Ya, jadi semua mata pelajaran yang pernah ditempuh oleh siswa dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 ya, yang terdiri dari muatan nasional, kewilayahan, peminatan kejuruan, dan muatan umum di kurikulum Merdeka. Ini adalah terkait dengan PSAJ atau penilaian sumatif akhir jenjang. Kemudian termasuk yang terakhir adalah muatan kejuruan, ya, muatan kejuruan. Jadi ada muatan umum dan muatan kejuruan ini pada kurikulum Merdeka, ya. Kemudian berikutnya di sini adalah tentang bentuk PSAJ. Nah, bagaimana pelaksanaan dari teknis PSAJ? Yang pertama itu bisa berbentuk portofolio, yaitu evaluasi nilai raport dan prestasi sebelumnya. Nah, ini bisa dijadikan pedoman dalam bentuk PSAJ yang ada di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah penugasan. Nah, ini bisa dilaksanakan juga dalam bentuk penugasan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga itu adalah tes tertulis, ya, tes tertulis. Jadi juga bisa dilaksanakan dalam bentuk tes tertulis. Kemudian tes praktek ini juga bisa dilaksanakan dalam bentuk PSAJ. Jadi intinya bisa tes teori, bisa tes praktek. Ini salah satu pelaksanaan dari PSAJ. Kemudian yang keempat atau yang kelima itu adalah bentuk penilaian lain sesuai dengan ketetapan satuan pendidikan. Intinya Bapak Ibu, dalam bentuk PSAJ ini ketentuan bentuk-bentuk ini bisa dilakukan oleh satuan pendidikan, baik itu portofolio, baik itu penugasan, tes tertulis, tes praktek, ataupun bentuk penilaian yang lain. Dan tentunya ini diserahkan sepenuhnya pada satuan pendidikan. Kemudian berikutnya di sini adalah uji kompetensi keahlian yang merupakan ciri khas daripada uji keterampilan yang dilaksanakan di SMK, ya. Nah, di sini apa saja dilaksanakan bagi peserta didik SMK. Jadi khususnya untuk UKK ini berada di SMK Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu adalah mengukur pencapaian kompetensi sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau yang kita sebut dengan KKNI, ya. Kemudian yang ketiga itu bisa dilakukan oleh sekolah atau LSP atau lembaga sertifikasi profesi. Nah, tiga hal ini poin terpenting dalam pelaksanaan uji kompetensi keahlian atau yang kita sebut dengan UKK Bapak Ibu. Nah,
Kemudian berikutnya adalah pelaksanaan UKK. Kapan pelaksanaan UKK bisa dilaksanakan? Nah, dilaksanakan dalam skema. Kemudian yang kedua itu dalam bentuk LSP ya, baik itu P1, LSP P2 maupun LSP P3. Kemudian yang ketiga itu adalah panitia teknis uji kompetensi atau yang biasa disebut dengan PTUK ya. Kemudian yang keempat itu adalah asosiasi profesi. Nah, ini bisa dilaksanakan dalam bentuk asosiasi profesi. Kemudian untuk pelaksanaannya itu adalah periode Februari 2025 sampai dengan akhir tahun ajaran Bapak Ibu. Jadi pelaksanaannya itu memiliki rentang waktu sekian itu Bapak Ibu. Jadi bisa mulai dari Februari sampai dengan akhir tahun ajaran, yaitu sekitar bulan Juni Bapak Ibu. Nah, cuman permasalahannya nanti dari satuan pendidikan bisa mengatur waktu tersebut sebelum Mei Bapak Ibu, karena biasanya kelulusan ini terjadi pada bulan Mei. Nah, itu diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan. Nah, kemudian berikutnya ini bisa dilakukan bersama mitra industri. Nah, ini biasanya UKK mandiri Bapak Ibu, jadi bisa bermitra dengan pihak DUDI ya, kemudian melakukan penilaian bersama dengan mitra industri ataupun DUDI-nya ya Bapak Ibu. Nah, ini pelaksanaan tentang UKK. Kemudian berikutnya adalah tentang kelulusan peserta didik. Nah, yang pertama itu yang pasti ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil PSAJ dan UKK Bapak Ibu. Jadi nanti untuk nilai dari PSAJ dan UKK ini bisa menjadikan satu pertimbangan untuk menentukan dari kelulusan peserta didik. Kemudian yang kedua itu adalah rapat pleno oleh kepala sekolah dan guru kelas Bapak Ibu. Nah, tentunya di ujung daripada kelulusan peserta didik ini sangat ditentukan adanya rapat pleno oleh kepala sekolah dan guru kelas Bapak Ibu, kelas 12 utamanya. Kemudian siswa yang lulus itu berhak mendapatkan apa saja Bapak Ibu? Tentunya satu adalah ijazah. Kemudian yang kedua ini adalah rapot. Kemudian yang ketiga itu adalah dokumen kelulusan lainnya. Ini adalah hak siswa Bapak Ibu. Jadi ketika nanti siswa sudah dinyatakan lulus, tentunya harus mendapatkan 3 hal ini Bapak Ibu, mulai dari ijazah, kemudian rapot, kemudian dokumen kelulusan yang lainnya. Dokumen kelulusan lainnya itu apa Bapak Ibu? Mungkin bisa dalam bentuk sertifikat UKK, kemudian sertifikat pada saat prakerin, ataupun sertifikat penghargaan yang lain yang tentunya merupakan hak daripada siswa untuk mendapatkan ketika dia melakukan pembelajaran selama 3 tahun di SMK atau di satuan pendidikan Bapak Ibu. Kemudian berikutnya ini adalah kesimpulan Bapak Ibu. Nah, dari juknis yang saya tangkap kemudian saya simpulkan di sini, tentunya yang pertama adalah PSAJ dan UKK berperan penting dalam menentukan kompetensi lulusan SMK. Kemudian yang kedua itu harus dipersiapkan dengan baik oleh semua pihak terkait. Tentunya di sini adalah satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga itu adalah menjadi standar kelayakan lulusan di dunia kerja ataupun industri Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan juknis atau petunjuk teknis tentang PSAJ dan UKK di SMK, utamanya untuk wilayah Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mendapatkan pencerahan dan tentunya bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, yang belum like di like, dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.